Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan mengenai kajian komprehensif implementasi konseptual framework PSAK 14, 16, dan 19 pada PT Pertamina Patraniaga tahun 2023. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu profil perusahaan. PT Pertamina Patraniaga adalah anak perusahaan dari Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 8 kantor regional dan mengelola puluhan depot minyak milik Pertamina yang tersebar di seantero Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Pertamina pada bulan Februari 1997 dengan nama PT Alinusa Harapan dengan bisnis awalnya di bidang penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan BBM. Pada tahun 2004, nama perusahaan ini diubah menjadi PT Patraniaga, dan pada tahun 2012, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang, yaitu PT Pertamina Patraniaga. Untuk informasi pemegang sahamnya, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham penuh dari PT Pertamina selaku pemegang saham utama atau pengendali perusahaan sebesar 100%. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas induk tertinggi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan PSAK 14 atau 202 yaitu persediaan. PSAK nomor 14 mengatur perlakuan akuntansi atas persediaan, termasuk pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan, agar penyajiannya dalam laporan keuangan konsisten dan andal. Tujuan utamanya adalah memastikan nilai persediaan disajikan secara wajar, berdasarkan biaya perolehan atau biaya realisasi neto, atau mana yang lebih rendah, sehingga mendukung pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Berikutnya adalah yang termasuk ke dalam ruang lingkup PSAK 14. Yang pertama, persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau produk jadi dan barang dagangan. Yang kedua, persediaan dalam proses produksi untuk tujuan penjualan atau barang dalam proses. Ini merujuk pada barang yang belum sepenuhnya selesai diproduksi, namun sudah memasuki tahap proses produksi. Yang ketiga adalah persediaan sebagai bahan baku dan perlengkapan untuk proses produksi atau pemberian jasa, termasuk bahan mentah atau raw materials, dan perlengkapan lain yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. PSAK nomor 16 atau yang sekarang dikenal sebagai PSAK 216 merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang pencatatan akuntansi aset yang dimiliki perusahaan sebagai bagian dari modal kepemilikan dan investasi perusahaan tersebut. Aset memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan karena dianggap sebagai modal dasar dalam menjalankan produksi, baik jasa maupun barang untuk keberlanjutan dan keberlangsungan sebuah perusahaan. Pernyataan ini memiliki tujuan untuk mengatur pemberlakuan akuntansi aset tetap supaya pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai pencatatan akuntansi investasi entitas pada aset tetap suatu perusahaan. Ruang lingkup PSAK 216 yaitu yang pertama, aset tetap berwujud yang digunakan untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain tujuan administratif, dan diharapkan digunakan lebih dari satu periode. Yang kedua yaitu tanaman produktif yang digunakan dalam kegiatan agrikultur, sedangkan hasil panennya diatur pada BSAK 241. Yang ketiga, properti investasi yang diukur menggunakan model biaya dan bukan nilai wajar. Ketika konstruksi atau pembangunannya telah selesai, properti tersebut menjadi properti investasi dan entitas diharuskan menerapkan PSAK 240. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai PSAK 19 atau PSAK 238 mengenai aset tidak berwujud. PSAK 238 mengatur pengungkapan laporan keuangan yang sebelumnya hanya merupakan bagian kecil dari PSAK 19. Dalam PSAK 238, entitas diwajibkan memberikan informasi lebih luas dan terperinci mengenai dasar pengukuran aset tidak berwujud, umur manfaat, metode amortisasi, alasan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum siap digunakan, rekonsiliasi nilai tercatat awal dan akhir pada periode untuk setiap jenis aset, estimasi signifikan dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar atau penurunan nilai, lalu informasi tentang risiko atas nilai aset tidak berwujud. Tujuan dari PSAK 238 ini yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tidak berwujud atau intangible assets dalam laporan keuangan. PSAK 238 ini memberikan panduan
kepada penggunanya mengenai pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tidak berwujud secara konsisten, transparan oleh entitas pelaporan. Implementasi PSAK nomor 14 atau 202 yaitu tentang persediaan pada laporan keuangan PT Pertamina Patraniaga tahun 2023. Yang pertama yaitu pengukuran persediaan. Untuk pernyataan yang sesuai yaitu persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Bukti kesesuaiannya pada halaman 28 CALK bagian poin 2H. Kemudian biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Bukti kesesuaiannya pada halaman 28 CALK poin 2H. Lalu, nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Bukti kesesuaiannya ada pada halaman 28 CALK bagian 2H. Kemudian untuk pengungkapan persediaan, pernyataan yang sesuai yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Bukti kesesuaiannya ada pada halaman 28 CALK poin 2H. Lalu jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Bukti kesesuaian ada pada halaman 80 CALK bagian poin 8 yaitu persediaan. Kemudian persediaan harus diukur sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya dan nilai realisasi neto atau net realizable value. Bukti kesesuaiannya ada pada halaman 28 CALK poin 2H tentang persediaan. Lalu jumlah tercatat persediaan yang dijual selama periode disajikan sebagai beban pokok penjualan pada laporan laba rugi. Bukti kesesuaian ada pada halaman 3 yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian setiap penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan. Bukti kesesuaian ada pada halaman 81 CALK 8B persediaan. Lalu jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Bukti kesesuaian ada pada halaman 81 CALK 8B persediaan. Kemudian untuk pernyataan yang tidak sesuai yaitu kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan. Nah, pada laporan keuangan PT Pertamina Patraniaga hanya dijelaskan kondisi pemulihan secara umum, tetapi tidak menyebutkan adanya pemulihan nilai persediaan secara aktual. Kemudian pernyataan yang kedua yaitu nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Pada laporan keuangan PT Pertamina Patraniaga tidak terdapat informasi bahwa persediaan digunakan sebagai jaminan atas liabilitas. Selanjutnya yaitu implementasi PSAK 16 atau 216 tentang aset tetap. Untuk pengakuan aset tetap terdapat pada halaman 31 CALK paragraf 2J. Aset tetap kecuali tanah diakui sebesar biaya perolehan. Biaya legal awal atas hak tanah dikapitalisasi. Biaya legal awal atas hak tanah diakui sebagai bagian biaya perolehan. Aset dalam penyelesaian termasuk dikapitalisasi beban pinjaman. Lalu, biaya penggantian komponen dikapitalisasi jika memenuhi kriteria. Selanjutnya, pengukuran aset tetap terdapat pada halaman 30 juga di CALK paragraf 2J. Setelah pengakuan awal, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Lalu, pelaporan aset tetap. Yang pertama, ada penyusutan menggunakan metode garis lurus umur manfaat 5-25 tahun terdapat pada halaman 30 paragraf 2J CALK. Yang kedua, penyusutan dialokasikan ke beban pokok pemasaran dan administrasi terdapat pada halaman 104-105 catatan atas laporan keuangan 25-27. Yang ketiga, review tahunan atas nilai hisab, umur manfaat, dan metode penyusutan terdapat pada CALK paragraf 2J halaman 30. Lalu, penurunan nilai jika melebihi nilai yang dapat dipulihkan terdapat pada CALK paragraf 2J dan 2I. Yang terakhir, penghentian pengakuan jika aset dijual atau tidak digunakan lagi terdapat pada halaman 31 CALK paragraf 2J. Selanjutnya, pengungkapan aset tetap. Pengungkapan aset tetap Pertamina Patraniaga menggunakan model biaya untuk pengukuran aset tetap.
Lalu, penyusutan dengan metode garis lurus. Lalu, penyusutan dialokasikan ke beban pokok, pemasaran, dan administrasi. Dan yang terakhir, biaya pinjaman sebesar 651 US dollar dikapitalisasi. Penggunaan atau implementasi yang tidak sesuai dari PT Pertamina Patraniaga terhadap PSAK 16 atau 216 mengenai aset tetap, itu yang pertama, tidak diungkapkannya adanya aset tetap yang dijaminkan. Karena PSAK 216 mewajibkan pengungkapan adanya aset tetap yang dijaminkan. Yang kedua, rekonsiliasi hanya disajikan secara agregat, sementara dalam PSAK 216 itu mewajibkan aset itu dikelompokkan seperti itu, tidak disajikan langsung secara agregat. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi terhadap PSAK 19 atau 238, yaitu aset tak berwujud. Yang pertama adalah pengakuan aset tak berwujud. 1. Terdapat pada halaman 30 CALK 2 bagian J. Biaya perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Yang kedua, terdapat pada halaman 84 catatan 11, yaitu reklasifikasi dari aset tetap ke aset tak berwujud sebesar 217 US dollar. Yang kedua yaitu pengukuran aset tak berwujud. Terdapat pada halaman 30 CALK 2 bagian J. Diamortisasi sepanjang masa hak atau umur ekonomis, mana yang lebih pendek. Yang ketiga adalah pelaporan aset tak berwujud. Yang pertama, terdapat pada halaman 30 CALK 2 bagian J. Biaya perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Yang kedua, terdapat pada halaman 84 catatan 11, yaitu reklasifikasi dari aset tetap ke aset tak berwujud sebesar 217 US dollar. Kemudian selanjutnya adalah pengungkapan aset tak berwujud. Yang pertama terdapat pada halaman 30 CALK 2 bagian J, yaitu biaya perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Yang kedua, terdapat pada halaman 30 CALK 2 bagian J. Diamortisasi sepanjang masa hak atau umur ekonomis, mana yang lebih pendek. Dan yang ketiga adalah terdapat pada halaman 84 catatan 11, yaitu reklasifikasi dari aset tetap ke aset tak berwujud sebesar 217 US dollar. Yang tidak sesuai, implementasi yang tidak sesuai yaitu aset tak berwujud harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Entitas harus mengungkapkan rincian jenis aset tak berwujud dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, aset tak berwujud dengan umur manfaat tertentu harus diuji penurunan nilainya jika ada indikasi. Selanjutnya adalah rasio keuangan. Rasio keuangan berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari penjualan aset dan modal. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Pada tabel di samping dapat dilihat bahwa PT Pertamina Patraniaga mengalami peningkatan kinerja keuangan secara menyeluruh. Dari sisi likuiditas, cash ratio naik dari 13,40% ke 18,68%. Current ratio dari 82,86% ke 97,83%. Dan quick ratio dari 32,62% ke 39,57%, menunjukkan kemampuan perusahaan yang makin membaik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Untuk solvabilitas, debt to equity ratio turun dari 2,83 menjadi 2,11. Debt to asset ratio dari 0,74 ke 0,68 dan equity to asset ratio meningkat dari 0,26 ke 0,32. Artinya, perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang dan memperkuat struktur modal dengan ekuitas. Kemudian dari sisi profit
profitabilitas dapat dilihat bahwa gross profit margin meningkat dari 3,72 ke 6,87, operating profit margin dari 0,73 ke 3,25, net profit margin dari 0,30 ke 2,26, dan EBITDA margin dari 0,91 ke 3,26. Ini mencerminkan efisiensi biaya dan kemampuan perusahaan yang lebih baik dalam menghasilkan laba dan arus kas. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT Pertamina Patraniaga tahun 2023 menunjukkan arah yang positif dan lebih sehat dibandingkan tahun sebelumnya.